Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi, NIM ES211030, Prodi Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori Barang Swasta. Nah, barang swasta adalah barang yang kepemilikan dan konsumsinya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Barang ini tidak disediakan oleh pemerintah dan konsumsinya bersifat eksekutif. Artinya, orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa izin dari pemiliknya. Karakteristik barang swasta yang pertama ada ekskludabilitas. Penggunaan barang dapat dibatasi hanya kepada orang yang membayar atau memiliki izin untuk menggunakannya. Orang yang tidak membayar tidak bisa menikmati barang tersebut. Kemudian ada rivalitas, yaitu konsumsi barang oleh suatu individu akan mengurangi jumlah atau kualitas barang yang tersedia untuk individu lain. Jika suatu orang menggunakan barang tersebut, orang lain tidak bisa menggunakannya secara bersamaan atau sama banyaknya. Contoh barang swasta, makanannya seperti roti atau pizza yang jika dimakan oleh satu orang tidak bisa dimakan oleh orang lain. Nah, jika pakaian, yaitu contohnya sebuah baju yang dibeli oleh satu orang tidak bisa dipakai oleh orang lain secara bersamaan. Kemudian contohnya ada kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor yang penggunaannya terbatas pada pemilik atau orang yang mendapatkan izin. Perbedaan dengan barang publik, yaitu barang swasta berbeda dengan barang publik dalam beberapa hal. Yang pertama, barang publik tidak memiliki ekskludabilitas dan rivalitas. Semua orang bisa mengakses dan menggunakan tanpa harus membayar langsung. Contoh barang publik adalah jalan raya, taman kota, dan lampu penerangan jalan. Yang kedua ada barang swasta, sebaliknya memiliki sifat ekskludabilitas dan rivalitas yang tinggi, di mana penggunaannya terbatas dan eksklusif kepada pemilik atau yang membayar. Teori permintaan dan penawaran barang swasta. Barang swasta mengikuti hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang pertama, permintaan ditentukan oleh keinginan dan kemampuan konsumen untuk membayar barang tersebut. Jika harga barang turun, permintaan cenderung meningkat dan sebaliknya. Kemudian ada penawaran ditentukan oleh kemampuan produsen untuk menghasilkan barang. Kemudian ada keseimbangan pasar dicapai jika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, yaitu di titik harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian ada peran pasar dalam barang swasta. Peran pasar dalam barang swasta memainkan peran penting dalam distribusi dan penetapan harga barang swasta. Yang pertama, pasar kompetitif. Dalam pasar kompetitif, banyak penjual dan pembeli berinteraksi sehingga harga barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian ada monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual yang mendominasi pasar sehingga dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada dalam pasar kompetitif. Yang ketiga ada oligopoli. Terdapat beberapa penjual yang berdominasi pasar dan keputusan penjual satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Kesimpulannya, barang swasta merupakan bagian penting dari perekonomian dengan karakteristik ekskludabilitas dan rivalitas. Pemahaman tentang barang swasta membantu dalam analisis ekonomi, pengambilan keputusan konsumen, serta kebijakan pemerintah terkait regulasi pasar dan perlindungan konsumen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.